pemirsa, berjumpa dengan saya Jocelyn Valencia di Sportlens. Pemirsa, berkuda saat ini menjadi aktivitas yang banyak digemari, tidak hanya untuk anak-anak tetapi juga oleh orang dewasa. Selain sebagai hobi, berkuda saat ini juga bisa dijadikan sebagai sebuah profesi. Dan pemirsa, Branstow Equestrian Park menawarkan berbagai fasilitas untuk berkuda dengan nyaman. Tidak hanya sebagai hobi tetapi juga bisa dijadikan tempat berlatih untuk pertandingan. Pemirsa, tempat wisata berkuda yang terletak di Jalan BSD Raya Pusat Banten ini terbuka untuk umum dan dapat dinikmati oleh semua orang. Kira-kira pemirsa seperti apa keseruan berkuda di tempat tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Seiring perkembangan zaman, olahraga berkuda menjadi olahraga yang semakin banyak digemari masyarakat. Kejuaraan berkuda di Indonesia pun semakin menggeliat dan banyak atlet berkuda bermunculan. Naik kuda tuh ya aku pernah jatuh berkali-kali. Kayak yang pertama tuh aku jatuh terus pinggulku pernah geser. Yang pertama, terus itu baru belajar lari gitu. Terus yang terakhir tuh minggu lalu aku jatuh gara-gara akunya pas naik nggak pede gitu. Jadi kadang-kadang kuda tuh ngerasain gitu loh kalau kitanya tuh nggak pede naikin dia. Jadi dia tuh juga feel kayak nggak comfortable. Olahraga berkuda memang memakan biaya yang cukup mahal dibandingkan dengan banyak jenis olahraga lainnya. Mulai dari perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan, hingga proses perawatan kuda yang membutuhkan tenaga serta biaya yang ekstra. Olahraga berkuda dapat dinikmati oleh orang-orang dari berbagai kalangan usia, mulai dari usia kanak-kanak hingga dewasa. Nah, itu tergantung kita dari kesabaran kita untuk berlatih, dari segi mental sama fisik juga bisa. Itu aja. Kalau untuk berkuda yang penting itu dari fokusnya dan lain-lain itu aja. Nggak ada yang lain atau apa itu enggak. Pemirsa, Pembangunan Jaya bersama dengan Yonex Sunrise kembali melaksanakan pertandingan bulu tangkis junior internasional setelah sempat tertunda selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Dan pemirsa, pertandingan ini diselenggarakan di GOR PB Jaya Raya Bintaro, Tangerang Selatan. Pertandingan yang dimulai sejak 1 November 2022 ini diikuti oleh 7 negara. Yonex Junior International Challenge kembali diadakan dengan meriah setelah gagal diselenggarakan pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Pada ajang pertandingan internasional sebelumnya, challenge ini sempat diikuti oleh 19 negara. Namun melihat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, challenge hanya diikuti oleh 7 negara. Challenge persembahan Yonex Sunrise dan Pembangunan Jaya ini diikuti oleh total 900 peserta yang telah melalui proses seleksi. Sebelumnya terdapat sekitar 1.000 atlet yang mendaftar untuk mengikuti pertandingan bulu tangkis bergengsi ini. I was preparing like from last 2 months because already I played many tournaments in India also, like India tournaments, but for the international I was preparing from last 2 months. Pertandingan bulu tangkis internasional ini memiliki 3 kategori perlombaan, yaitu untuk U15, U17, dan U19 yang terdiri dari single, double, ganda, dan ganda campuran. Berlangsungannya cukup baik, cukup lancar, cuman ada beberapa kendala kecil aja, teknis aja gitu kan dalam pertandingan ini. Semuanya alhamdulillah berjalan dengan baik dari segi wasit maupun hakim garis. Kita bisa kerjasama satu tim dengan baik gitu, baik maupun meja pertandingan dan referee juga.
Pemirsa, olahraga lari merupakan olahraga sejuta umat yang bermanfaat bagi kesehatan. Sabtu 19 November 2022, acara Litani Puan yang dibuat oleh salah satu kelompok mahasiswa Strategic Communication Universitas Multimedia Nusantara menyelenggarakan pancaronaran yang dapat diikuti oleh semua orang. Dan pemirsa, kira-kira seperti apa keseruan pancaronaran and art 2022 ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pancaronaran merupakan kegiatan lari pagi yang diadakan oleh anak-anak dari Strategic Communication dalam mata kuliah Special Event and Brand Activation. Kegiatan ini merupakan bagian dari acara utama mereka, Litani Puan. Selain berlari sepanjang 4,5 km, para peserta juga difasilitasi untuk melakukan pemanasan dan pendinginan. Oke, jadi kayak tadi sebelum start ya, warming up tuh penting untuk dilakukan setiap memulai olahraga tentunya. Jadi ada warming up itu ada dynamic, ada static. Jadi kalau warming up-nya yang dynamic biasa dipakai untuk olahraga yang mobile, mobilitasnya lebih tinggi kayak sepak bola, lari, kan mereka nggak di tempat. Olahraga yang bukan statis, jadi membutuhkan warming up yang dynamic gitu. Jadi harus bisa dibedakan lah. Kegiatan ini diikuti oleh 150 peserta dari berbagai kalangan usia, mulai dari mahasiswa hingga orang-orang yang sudah bekerja. Oke, aku ikut pancaronaran ini karena yang pertama itu nggak nyampe 10 kilo, misalnya kan capek juga ya. Kalau 4,5 kilo tuh masih ya istilahnya event-event pada umumnya lah, asik gitu kan. Terus juga aku ikut ini karena harganya lumayan terjangkau juga, 75.000 ya. Terus yang ketiga aku juga rumahnya dekat dari sini, jadi cepat aja mobilitasnya sih, gitu. Pemirsa, kompetisi Piala Presiden Esport 2022 kembali digelar sepanjang bulan Oktober hingga November. Setelah melewati beberapa tahapan seperti kualifikasi terbuka, kualifikasi tertutup, dan group stage, puncak gelaran main event dihelat pada 9 sampai 13 November 2022. Dan pemirsa, main event tersebut dilaksanakan secara online dan juga offline. Penyelenggaraan acara secara offline berlangsung di Istora Senayan, Jakarta Pusat dan dapat disaksikan langsung oleh seluruh penonton. Pemirsa, berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Rangkaian main event atau grand final dari Piala Presiden Esports 2022 telah selesai diselenggarakan pada Jumat 11 November hingga Minggu 13 November 2022 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Ada 6 cabang game lokal maupun mancanegara yang dilombakan, salah satunya yaitu PUBG Mobile yang berhasil dijuarai oleh tim NFT Esports. Total hadiah yang telah diterima oleh ke-6 juara berjumlah 2 miliar rupiah, dengan pemenang masing-masing cabang dihadiahkan sebanyak 350 juta rupiah. Dalam penyelenggaraan main event, terdapat pula Away from Keyboard atau AFK Festival di area luar Istora yang menyediakan berbagai macam tenan makanan, musik, hingga fashion untuk para pengunjung. Ketua Panitia Penyelenggara, Rangga Danu Prasetyo, menyampaikan bahwa total pendaftar selama turnamen ini mencapai sekitar 80.000 peserta dan pengunjung acara main event mencapai sekitar 7.000 orang. Pemirsa, pencaksilat merupakan olahraga seni bela diri tradisional khas Nusantara. Pencaksilat ini memiliki banyak aliran dan salah satunya rampak silat. Bertempat di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Rampak Pencak Indonesia rutin mengadakan latihan setiap minggunya. Dan pemirsa, berikut keseruan para pesilat rampak dalam berlatih dengan diiringi oleh musik tradisional Indonesia. Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah aktif digunakan untuk tempat latihan para pesilat dari berbagai daerah. Salah satunya adalah komunitas dari Rampak Pencak Indonesia. Tak hanya berolahraga dan menyehatkan tubuh, Rampak Silat melalui Rampak Pencak Indonesia juga bertujuan untuk melestarikan warisan budaya Nusantara. Rampak silat merupakan salah satu jenis olahraga bela diri tradisional khas Jawa Barat.
Dalam melakukan setiap gerakannya, terdapat musik yang mengiringi, yaitu kendang, gong, dan gamelan. Kesulitannya paling latihan fisiknya sih. Karena kan ini bukan cuma gerakannya doang yang dilatih, tapi fisiknya juga. Sama buat naikin stamina tubuh kita. Nah, di sini sendiri alirannya sebenarnya banyak. Kita ini ada aliran dari Jawa Barat juga, terus ada aliran Minangnya. Aliran Minangnya kita ambil dari beberapa perguruan seperti Setia Hati dan yang lainnya, karena banyak perguruan-perguruan kan yang mengambil aliran Minang. Kalau kita dari Jawa Baratnya kita ngambil dari Tapak Sepuhnya, itu perguruannya yang ada di Tasik, pusatnya kita ngambil alirannya dari situ. Jadi kita sifatnya Nusantara. Olahraga ini dapat diikuti oleh semua orang dari berbagai kalangan usia, baik anak-anak maupun orang dewasa dan lansia. Rampak pencak silat itu bisa menyatu dengan jiwa kita, karena itu kegiatan bela diri ya yang sangat dalam, kemudian diiringi dengan musik sehingga kita bisa menyatu dengan gerakan-gerakan, dengan irama, dengan wirasa, dengan wiraga. Jadi rampak pencak silat ini memang kita bentuk untuk memperkaya kebudayaan pencak silat Indonesia. Halo pemirsa, kembali lagi di Sportland. Kali ini kita sudah bersama dengan Kak Puspa Arumsari. Luar biasa. Aku hari ini di Tadila Ramadina, aku akan menemani teman-teman hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol sedikit nih dengan Kak Puspa tentang dunia pencaksilat ya. Iya, bener banget. Karena Kak Puspa ini udah sangat berprestasi ya pemirsa. Karena teman-teman Kak Puspa ini nih udah medali emas di Asian Games, medali emas di SEA Games ya Kak. Ih, luar biasa, udah prestasi banget ya ampun. Keren banget sih Kak, ya ampun. Oke, mungkin kita mulai aja kali ya Kak. Nah, aku dan mungkin pemirsa teman-teman di Sportest ini penasaran nih, gimana sih awalnya Kak Puspa nih tertarik gitu dengan pencaksilat? Awal mulanya? Iseng-iseng. Iseng? Gimana tuh Kak, boleh ceritain? Ya, sebetulnya cuma iseng karena ikutan kakak yang kebetulan juga pelatih pencaksilat, terus ikut dia yang melatih, ngelihat kok banyak temen ya gitu kan, anak kecil kan dulu kan, kalau banyak teman kan kayak excited banget kan, jadi coba gitu, coba terus diikutkan pertandingan, menang, makin penasaran, menang penasaran terus kan, ya udah alhamdulillah sampai sekarang masih terus berjalan. Jadi awalnya penasaran gitu ya Kak? Langsung iseng penasaran. Seru ya gitu. Gitu. Tapi kakaknya Kak Puspa sendiri berarti emang dari dulu emang udah pelatih gitu ya? Dulu pelatih ya. Gitu, jadi mungkin ngeliat terus pengen gitu ya. Nah terus begitu kakak bilang nih pengen belajar juga, itu reaksi dari kakaknya Kak Puspa atau dari keluarga itu kayak gimana Kak? Kalau dari keluarga awalnya itu memang agak kurang mendukung ya, karena mengganggu sekolah. Sampai dulu sempat pada saat sekolah masuk siang, terus ikut dalam satu tim di DKI Jakarta pelajar. Terus kita latihannya sore dan harus izin terus kan sekolah. Di situ mulai dipanggil orang tua di sekolah. Mau pilih silat atau pilih sekolah. Waduh. Nah pada saat itu memang olahraga kan belum belum dilihat banget ya sama pemerintah juga. Ya tetap orang tua tetap prioritas di sekolah kan, karena memang ya waktunya memang buat belajar gitu. Akhirnya pilih sekolah, vakum selama ada 1 tahun tapi tetap colongan latihan. Itu umur berapa tuh Kak? Kelas berapa tuh? Kelas 1 SMP. Oh, waktu SMP. Itu berarti kira-kira mulai seriusnya itu tahun berapa tuh Kak? Disuruh milihnya itu karena dulu sempat main 2 nomor. Oh iya. Iya, di fighting juga main, di seninya juga main.
sampai akhirnya disuruh fokus 1 di kelas 3 SMA. Oke. Nah, kemarin kan nih pemirsa nih Kak Puspa ini udah ikut Asian Games, sudah ikut SEA Games, terakhir ikut World Championship ya Kak World ya? Championship. Dan dapat emas sama perak ya Kak ya? Emas perak. Emasnya itu di yang nomor tunggal, spesialis tunggal. yang seninya di perak ya? Yang festival seninya di perak. Oke. Nah itu tuh Kak, itu kan World Championship ya, itu kan pasti berat banget dah. Nah itu mungkin aku sama mungkin pemirsa Sportlens sih penasaran nih, persiapan apa aja sih yang lakuin Kak Puspa itu kalau misalnya ada mau tanding ini gitu, apa aja persiapannya Kak? Kalau persiapan sih sama ya, dari beberapa pertandingan pun pasti latihan gitu kan, latihan fisik maupun teknik gitu, tetap dengan program-program yang dikasih sama pelatih gitu. Selama kurang lebih waktu di World Champ itu cuman punya waktu 1 bulan buat persiapan di World Champ. 1 bulan itu untuk menyiapkan 2 nomor gitu kan. Ya keuntungannya yang nomor pertama yang tunggal itu kan memang spesialis, jadi nggak terlalu difikirkan lah. Cuman yang di nomor festival ini solo kreatif harus bikin gerakan, bikin terus juga gitu ya. terus juga apa namanya kesesuaian dengan musik kayak gitu. Jadi itu yang lebih sering dilatih gitu. Oke, nah Kak, ada nggak sih Kak perbedaan pas persiapan Kakak di yang misalnya di SEA Games atau di World Championship ini ada bedanya nggak tergantung apa region lombanya gitu? Ada bedanya judulnya doang sih. Judul pertandingannya, judul pertandingannya sih apa ya, kita mengikuti persiapan World Champ gitu kan, judulnya aja ya beda kan. Oh buat World Champ. Oh saat ini kayak sekarang saya sedang persiapan SEA Games gitu di Kamboja nanti. Ya hanya judulnya aja sih. Persiapannya tetap sama, latihannya baik secara fisik, mental, terus juga teknik juga, strategi kayak gitu, tetap dilatih itu semua. Tapi sekarang sih lebih ke kayak karena udah cukup lama ya, udah sering mengikuti pertandingan juga, jadi nyaman aja gitu, nggak terlalu ngebebanin banget gitu, nggak terlalu yang ngoyo banget gitu. Lebih ke ya udah enjoy aja, asik aja gitu, kasih yang terbaik, nanti juga hasilnya bakalan ikut gitu kan. Keren banget. Tapi enak ya Kak, kalau misalnya emang udah suka, udah jatuh cinta gitu istilahnya ya sama suatu olahraga, jadinya udah enjoy aja gitu ya Kak bawaannya. Oke, nah tapi kan kalaupun kita ada enjoy, biasanya kita juga ada dukanya gitu kan. Apa sih kira-kira kendala terberat Kak Puspa nih selama berapa tahun nih persiapan untuk berbagai lomba tuh? Apa sih kendala-kendala yang apa ya berat banget gitu? Jenuh, bosen ya. Karena bertahun-tahun itu kan persiapan gini lagi, bangun tidur latihan lagi gitu kan, istirahat sebentar makan latihan lagi. Aktivitasnya gitu aja kan, latihan setiap harinya kayak gitu rutinitasnya gitu. Terus ya apa ya, ninggalin masa-masa kayak dulu yang masih remaja gitu kan, main sama teman, keluar hangout atau segala macam gitu kan, bisa nge-mall gitu kan, nggak ngerasain hal-hal seperti itu gitu. Cuman ya tetap bisa paling colongan lah di hari Sabtu atau Minggu kayak gitu kan, pada saat lagi free kayak gitu. Ya itu juga kembali lagi ketemunya sama teman-teman di tempat latihan juga gitu kan, jalannya bareng gitu kan, nggak terlalu banyak ketemu sama lingkungan luar gitu. Cuman aku sendiri nggak nutup diri dengan berbaur sama lingkungan di luar gitu. Tetap ada komunikasi dengan teman-teman sekolah dulu, terus juga punya kenalan juga di luar gitu kan, untuk ya kita komunikasi gitu buat ngilangin jenuh kayak gitu. Nah, kalau kan Kakak juga udah bertahun-tahun ya kan ya berkiprah gitu di pencaksilat gitu ya. Nah, ada nggak Kak momen-momen yang Kakak inget banget nih, misalnya lomba di mana gitu yang sampai sekarang tuh jadi keinget terus gitu? SEA Games 2017, SEA Games 2019. Kenapa tuh Kak? Ya di SEA Games 2017 itu momen saat saya benar-benar ngerasain kayak drop banget. Wah, kenapa tuh Kak? Ya udahlah gitu, udah hopeless banget, udah hampir nggak mau ngelanjutin gitu, karena
pada saat itu buat persiapan SEA Games itu hampir 3 tahun. 3 tahun setelah itu kan 2017-2018 itu Asian Games kan. Jadi persiapan sebelum SEA Games itu 3 tahun saya persiapan buat di SEA Games sudah kayak ngerasa wah udah nih bisa gitu kan. Maksudnya udah kayak udah yakin gitu, udah yakin. Di sana ya dibantai sama mereka. Dibantainya itu bukan dibantai secara ini ya, bukan secara teknik atau apa ya, di luar itu gitu kan. Ada faktor non teknis gitu yang ngebuat kita tim Indonesia saat itu benar-benar dihabiskan oleh mereka gitu kan. Di situ yang ngelihat teman-teman satu persatu, per hari, setiap harinya gitu, tumbang satu persatu gitu kan. Di belakang stage itu cuma bisa diem, terus juga kayak sedih aja gitu kan, ngelihat teman satu-satu tumbang gitu. Terus sampai yang berdoa, yang awalnya saya minta kemenangan, berikan saya kemenangan gitu-gitu. Sampai akhirnya udah bukan lagi kemenangan yang saya cari di sini. Kasih saya hati yang luas gitu, maksudnya supaya saya bisa nerima. Setelah itu hasilnya kalah gitu kan, dapat ketiga, dapat perunggu. Dari situ terjawab permintaan doa saya sempat diskusi sama pelatih juga, sempat diskusi. Saat itu kau minta apa katanya? Saya minta saya diberikan keluasan hati pada saat itu buat menerima apapun hasilnya gitu. Dari penonton tuh ada emosi juga yang nonton, saya perlu ke belakang nggak gitu, kayak mau ngasih protes juga gitu karena nggak terima dengan kekalahan itu kan. Cuma saya yang biasa aja gitu, yang santai aja, ya udahlah ya gitu, maksudnya ya udah gitu, udah hasilnya udah gitu, nggak mau yang kalau dulu kan harus aduh nggak bisa gitu, kayak pembuktian. Kalau sekarang lebih ke oke, terima gitu, apapun ya udah. Karena ya itu hasil dari 2017 yang saya minta, mungkin ini yang saya dapetin kan. Sekarang lebih nothing tulus, semua yang dijalanin dari latihan maupun nanti pada saat bertandingan. Dulu yang was-was banget, sekarang lebih ke enak, enjoy, menikmati semuanya gitu. Jadi lebih ikhlas ya kayak. Lebih ikhlas. Betul. Apapun yang didapat tuh lebih nerimo gitu jadinya ya. Legowo aja gitu. Benar. Oke, nah aku mau nanya nih Kak, menurut Kak Puspa ini sekarang tuh dunia pencaksilat di Indonesia tuh kondisi lagi kayak gimana sih? Kan kita kan belum tahu nih, kalau menurut Kakak tuh gimana? Apakah justru sekarang pencaksilat lagi bagus-bagusnya atau justru lagi rame-ramenya gitu? Rame sih, kalau rame dari 2018 sudah mulai rame kan, karena di 2018 pencaksilat salah satu penyumbang medali emas terbanyak. Betul. Iya kan? Hampir separuh dari keseluruhan. Nah, di situ mulai banyak antusias dari warga Indonesia sendiri gitu kan, sampai sempat ada yang nge-DM saya juga, Kak aku mau jadi juara nih Kak. Gimana? Masa tiba-tiba juara sih? Lo kan nggak mungkin kan, ya latihan dong gitu. Maksudnya anak-anak saya juga mau ikut silat gitu, sampai yang kayak gitu ada ngeliatnya kalau ini. Nah berarti nih kalau menurut Kakak nih, gimana sih orang tuh memandang pencaksilat Indonesia gitu, terutama orang Indonesia gitu ya. Kalau Kakak bilang nih, aku atlet pencaksilat gitu, orang tuh reaksinya gimana tuh Kak selama ini? Kalau sekarang dilihatnya udah keren sih ya. Kalau sekarang, kalau dulu orang hanya melihatnya sebelah mata aja. Pencaksilat, silat paling gini doang, gitu kan. Gini aja, berantem palingan gitu kan. Belum tahu gitu kan. Kalau udah dikeluarin jurusnya, diam semua gitu. Ya sekarang udah mulai mereka udah mulai membuka mata sih ya. Udah melihat, oh silat keren loh gitu. Oh silat nih bukan cuman berantem aja gitu. Ternyata kita juga ada unsur budayanya juga yang memang dari gerakan-gerakan silatnya gitu kan, dari kembangan-kembangan silatnya yang buat bikin menarik gitu, menarik orang yang melihat gitu kan. Kayak
silat ini bisa juga kayak tari gitu, yang dimainkan dengan rasa gitu, dengan irama, dengan musik kayak gitu. Kalau dari Kak Puspa sendiri ada nggak sih Kak, kalau misalnya nih yang nonton Sportlands nanti ada atlet muda pencak silat gitu, atau yang baru mau ikut gitu, Kak Puspa sendiri ada pesan nggak Kak buat orang-orang itu? Pesan buat ikut silat gitu. Atau misalnya yang baru ikut silat nih gimana ya? Ya kalau yang baru ikut silat pastinya apa ya, ya berlatih ya, maksudnya ditentukan dulu mau jadi atlet kah, atau mau hanya sekedar ikut silat, atau hanya sekedar buat bisa tendang pukul, atau juga bisa jadi buat bekal gitu di jalan atau apa gitu. Tergantung pilihan di awalnya, ketika dia mau masuk, ketika mau mengambil jalan menjadi atlet, ya udah latihan yang serius, ikutin program dari pelatih, banyak diskusi dengan pelatih, ikut beberapa pertandingan, latihannya juga nggak cuma latihan sekedar latihan gitu kan, karena sekarang kita udah sama-sama bisa melihat di media sosial teman-teman pencak silat yang ada di pelatnas gitu, itu bisa menjadi patokan bagaimana teman-teman yang baru ikut silat gitu sebagai pemula mungkin bisa menjadikan teman-teman yang ada di pelatnas itu sebagai inspirasi mereka juga gitu. Bukan hanya saya di sini gitu, tapi teman-teman yang ada di pelatnas juga. Ya latihannya semangat terus. Semangat ya Kak. Kalau misalnya buat aku penasaran sih Kak, kemarin aku nonton aku kayak pengen ini ya, pengen nyoba gitu, pengen banget. Kalau misalnya untuk yang masih nganggep pencak silat sebelah mata gitu kan, Kakak ada pesan nggak? Ya gimana ya, dibilang pesan bukan pesan kali ya, lebih ke ya saat ini kita sama-sama tahu gitu, silat salah satu budaya Indonesia yang memang wajib juga kita lestarikan. Kalau bukan kita sendiri sebagai anak Indonesia, siapa lagi gitu yang mau melestarikan ini gitu. Jadi ya please lah, silat ada loh. Eksis ya. Silat eksis loh gitu. Silat sudah mendunia loh, silat keren loh gitu. Enggak ya sorry itu saya bela diri lain ya keren, cuman kita cintailah budaya kita sendiri. Gitu. Karena asli Indonesia. Asli Indonesia. Dan kerennya itu tuh kalau silat itu di setiap daerah tuh beda-beda ya. Beda-beda. Kita banyak ragamnya. Dan dari Sabang sampai Merauke itu perguruannya pun banyak. Iya luar gitu. biasa. Jadi rasanya juga di bagian barat Sumatera dia ada silat Minang gitu kan. Bagian Jawa ada silat Betawi, ada silat Jawa Baratan kayak gitu. Di bagian timur ada lagi sendiri silatnya gitu. Jadi ya beda-beda. Oke. Mungkin dari tadi kita udah ngobrol nih pemirsa, kita udah ngobrol soal silat. Sekarang kita penasaran gak sih pengen lihat gimana sih Kak Puspa ini akan nunjukin beberapa gerakan dulu kayak. Oke. Boleh banget, nanti kita akan saksikan di sini. Cep. Oke pemirsa, kita sudah menyaksikan dan kita sudah ngobrol juga sama Kak Puspa. Kita udah lihat tadi gerakan keren-keren banget. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget tadi ya. Kita udah banyak insight tentang pencak silat, tentang bagaimana Kak Puspa tadi menghadapi rasa jenuh, menghadapi rasa takut menghadapi lawan-lawannya gitu ya Kak. Terus setelah melewati proses recovery setelah operasi, terus akhirnya sampai sekarang udah ikhlas, udah nerima, tapi tetap semangat latihan juga ya Kak. Oke, sepertinya sampai di sini dulu Kak perjumpaan kita. Kita akan bertemu lagi di episode Sportlands selanjutnya. Terima kasih Kak. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di episode kali ini, jangan lupa untuk terus nantikan berita terupdate, seru, menarik seputar olahraga lainnya hanya di Sportlands. Akhir kata, saya Jocelyn Valencia pamit, salam olahraga.